وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pujian sebanyak makhluknya, pujian sebanyak rahmatnya, pujian sebanyak kalimatnya dan ilmunya. Tiada kata yang lebih pantas yang selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla kecuali memuja dan memuji Rabbul Alamin atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita. Karena tidak mungkin kita bisa hidup di atas muka bumi ini tanpa kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla, ikhwan. Enggak mungkin kita bisa hadir di tempat yang mulia ini tanpa karunia dan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah, ikhwan. Sering-seringlah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas segala karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, maka Allah katakan la tuhsuha. Niscaya kalian tidak akan sanggup untuk dapat menghitung karunia tersebut. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'syar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita, ikhwan, tentang kitab Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam penyucian jiwa, karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Dan hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas kaidah yang kedua. Setelah kemarin sudah kita bahas kaidah pertama tentang tauhid, hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas kaidah yang kedua. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, penulis berkata, al-qa'idatu ats-tsaniyah, kaidah yang kedua. Apa itu? Ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Doa. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua apa? Doa adalah kunci dari penyucian jiwa. Doa, ikhwan. Allahu akbar. Orang-orang yang ingin hatinya bersih, orang-orang yang ingin hatinya selalu suci, orang-orang yang ingin selalu mendapatkan qalbun salim, maka jangan pernah dia lepas untuk selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah Azza wa Jalla kebeningan hati, meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kebersihan hati. Karena ketika seseorang berdoa hanya kepada Allah, dia berdoa, dia tujukan kepada Allah semata, kepada Allah saja dia berdoa, maka otomatis Allah Azza wa Jalla akan bersihkan hatinya. Tapi ketika seseorang berdoa kepada selain Allah, maka otomatis Allah Azza wa Jalla akan mengotori hatinya. Otomatis hatinya tersebut akan apa? Akan kotor, subhanallah. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Karena itu kunci dari penyucian jiwa yang kedua setelah tauhidullah adalah doa kepada Allah. Ini bisa dua maknanya, ikhwan. Bisa dua maknanya, doa ini bisa dua maknanya. Makna pertama, kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah berikan hatiku yang suci, berikan hatiku yang bersih. Nanti kita sebutkan di antara doa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kebeningan hati. Ini makna yang pertama. Doa adalah kunci penyucian jiwa. Dan makna yang kedua tadi saya katakan, ketika orang selalu terus berdoa kepada Allah,
otomatis Allah tabaraka wa ta'ala akan bersihkan hatinya. Ketika orang selalu apa? Meminta, berdoa kepada Allah saja, kepada Allah semata, maka otomatis Allah azza wa jalla akan membersihkan hatinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, atau hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, begitu juga Imam Ibnu Majah, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Coba luar biasa nih. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah tabaraka wa taala melebihi apa? Doa. Syekh menyebutkan di sini, Syekh Abdul Razak hafizahullah menyebutkan, "Fad-du'a min afdalil ibadat 'inda Allah subhanahu wa ta'ala." Doa itu adalah ibadah yang paling afdal di sisi Allah. Doa adalah ibadah yang paling afdal. Kenapa? Karena di dalam riwayat Imam Hakim, kalau tadi hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, ini hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul ibadati ad-du'a." Seutama-utamanya ibadah adalah doa kepada Allah. Seutama-utamanya ibadah adalah apa? Adalah doa kepada Allah tabaraka wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan juga yang lainnya, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Doa adalah apa? Ibadah. Berarti ada 3 hadis paling tidak nih, betul ya? Hadis yang pertama ini dalam kitab ini nih, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. 1. Hadis yang kedua riwayat Imam Hakim, afdalul ibadati ad-du'a. Seutama-utamanya ibadah adalah doa. Hadis yang ketiga, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah apa? Ibadah. Ini menunjukkan bagaimana luar biasanya tentang masalah apa? Doa. Dan kalau kita sebutkan satu persatu tentang keutamaan doa ini atau luar biasanya doa, Allahu Akbar, luar biasa banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan bagaimana luar biasanya doa ini nih, subhanallah. Pertanyaan, hadis yang terakhir tadi, ikhwan, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Doa adalah apa? Ibadah. Saya mau tanya sama antum, adakah hadis yang menyebutkan as-salah hiyal ibadah? Salat adalah ibadah. Az-zakah hiyal ibadah. Zakat adalah ibadah. As-saum huwal ibadah. Puasa adalah ibadah. Ada enggak? Sepengetahuan saya, wallahu a'lam bishawab, tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu ini adalah ibadah kecuali doa. Dalam hadis ini nih, Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan lain sebagainya, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Seakan-akan kok ibadah cuma doa. Faham ya kawan? Kenapa? Karena tidak pernah kita temukan dalam hadis yang sahih lainnya ini adalah ibadah, ini adalah ibadah. Contoh tadi, salat adalah ibadah, puasa adalah ibadah, zakat adalah ibadah, haji adalah ibadah. Nggak pernah kita temukan. Ada hikmah tersendiri kata para ulama tentang masalah ini. Mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan ad-du'a huwal ibadah? Doa adalah ibadah. Ada yang tahu? Inti ibadah, masya Allah. Dalam sebuah hadis memang, dalam sebuah riwayat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya atau intinya ibadah. Walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Tapi pada hakikatnya jawaban itu benar, maknanya benar gitu. Doa adalah inti atau sumsum dari ibadah, subhanallah. Para ulama menyebutkan
Di antara hikmah ketika Nabi SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah, aktsarul ubudiyah tujad fid du'a. Di antara sebabnya kata para ulama adalah sebesar-besarnya penghambaan seorang hamba kepada Allah itu adanya ketika dia berdoa biasanya. Faham gak ikhwan? Belum faham ya? Sebesar-besarnya penghambaan seorang hamba kepada Allah ada ketika seseorang ketika apa? Berdoa. Kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini kan untuk ibadah, betul ya? Saya mau tanya sama antum. Ketika antum sedekah, ketika antum zakat, apakah terhadir dalam hati kita nih bahwa kita benar-benar membutuhkan Allah ketika saya sedekah dan zakat ini? Jujur ya, biasanya kita ngasih uang sama orang nih sedekah, betul ya? Atau ngasih zakat sama orang yang tidak mampu atau 8 asnaf. Apakah terhadir dalam hati kita bahwa diri saya ini seorang hamba yang lemah, seorang hamba yang nggak bisa apa-apa ketika kita memberikan sedekah atau zakat kita kepada orang lain? Terhadir nggak? Hah? Insya Allah enggak. Jarang, bukan enggak sebenarnya, betul ya? Tapi saya mau tanya sama antum, kalau antum minta sama Allah dengan permintaan yang antum harapkan permintaan ini dikabulkan sama Allah, kira-kira gimana doa antum? Antum minta sama Allah, doa sama Allah nih, antum berharap permintaan ini, doa ini dikabulkan sama Allah. Kira-kira gimana keadaan kita ketika kita doa? Pasti akan kita perlihatkan, saya ini butuh sama engkau ya Allah, betul ya? Saya ini hamba yang dhaif, yang lemah. Engkau adalah zat yang maha kuat ya Allah. Saya ini hamba yang gak bisa apa-apa. Engkau Al-Qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Saya ini fakir, engkau maha kaya ya Allah. Pasti akan ditunjukkan apa? Iftiqar wa hajah. Dia akan tunjukkan dirinya ini pasti butuh hajat dari Allah, sangat hina di dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Nah, itu biasanya terlihat ketika seseorang doa. Biasanya terlihat ketika seseorang apa? Doa. Dan jarang terlihat ketika seseorang beribadah yang lain. Saya contohkan tadi sedekah sama zakat. Kenapa? Karena sedekah sama zakat ini ketika kita memberikan kepada orang, biasanya malah diri kita yang lebih, kan gitu ya. Syaitan membisikkan itu biasa dalam pikiran kita tuh. Tapi kalau seseorang berdoa, para ulama mengatakan apa? Izharu hajatin wa tadhallulin wa iftiqarin. Ketika seseorang berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla, dia pasti akan menampakkan kebutuhannya, kehinaan dirinya, bagaimana tadarru'nya, bagaimana rendahnya dirinya kepada Allah Azza wa Jalla yang maha kuasa. Nggak mungkin dia nggak bisa apa-apa tanpa bantuan Allah nih. Ya Allah, kabulkan doaku ini ya Allah. Nah, itu terlihatnya ketika seseorang berdoa biasanya. Makanya saya katakan tadi, ikhwan, Syekh menyebutkan di sini, maksud adalah doa adalah kunci dari penyucian jiwa. Ada dua tadi. Yang pertama, ketika orang minta sama Allah, ya Allah bersihkan hatiku, ya Allah sehatkan hatiku, ya Allah beningkan hatiku. Ini yang pertama, maksudnya doa. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah jadikan hati kita qalbun salim. Dan yang kedua, ini nih, semakin seorang hamba merasa butuh dengan Allah, semakin seorang hamba merasa dirinya ini tidak ada apa-apanya tanpa bantuan Allah, semakin seorang hamba merasa dirinya hina dan Allah Azza wa Jalla maha kuasa atas segala sesuatu, semakin bersih hatinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang panjang, di ujung hadis itu mengatakan apa? Syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin ketika dia bangun di tengah malam, qiyamul lail. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan keperkasaan seorang mukmin, kekuatan seorang mukmin ketika mukmin itu enggak butuh sama manusia.
Saya mau tanya, kita nggak putus sama manusia, gampang atau susah? Jujur ikhwan, kita nggak putus sama manusia, gampang atau susah? Kalau nggak ditanda tangan sama bos gitu nggak turun Pak Ustaz, gaji saya nggak turun ntar tuh. Kan gitu ya, subhanallah. Allahu Akbar. Terkadang hati kita ternyata lebih bergantung kepada manusia daripada kepada Allah. Padahal dalam surah Al-Ikhlas setiap hari mungkin kita baca surat favorit kita, Allahus Samad. Allah Azza wa Jalla tempat apa? Bergantung. Tapi praktiknya wallahu a'lam bishawab. Ketika seseorang berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, maka hatinya itu akan selalu menuju kepada Allah. Keperkasaan seorang mukmin, kekuatan seorang mukmin ketika mukmin itu nggak butuh sama manusia sama sekali. Berarti kata lain sebaliknya tuh, mukmin itu benar-benar membutuhkan siapa? Allah dalam hidupnya. Ini kenapa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an ketika mereka berjalan, sendal mereka putus, apa yang mereka lakukan? Yang paling pertama mereka lakukan, angkat tangan ke atas langit, ya Allah, sendalku putus, tolong gantikanlah. Sendal, perkara kecil, perkara besar, kecil. Kembalinya ke siapa? Langsung ke Allah, bayangkan. Dan ini nggak bisa dibuat-buat ya, ini otomatis loh, betul ya? Nggak bisa dibuat-buat sama sekali ini. Para sahabat Nabi ketika berjalan, disebutkan riwayat yang sahihah, mereka berjalan, sendal mereka putus. Apa yang mereka lakukan? Angkat tangan, ya Allah, sendalku putus, tolong gantikan. Bayangkan. Apalagi perkara besar, sudah pasti kembali ke Allah, betul ya? Kita kaum muslimin zaman sekarang, perkara besar kembalinya ke manusia. Allah berikan cobaan, ujian, musibah. Fulan bisa bantu saya nih, mana Allahnya? Betul ya? Ketika pertama kali misal ditimpa ujian, siapa yang bisa bantu saya? Kayaknya fulan bisa bantu saya nih, mana Allahnya? Betul ya? Itu tanpa kita sadari itu ikhwan. Subhanallah. Yang lebih parah lagi, minta kepada manusia. Apa contohnya? Datang ke dukun, datang ke orang pintar. Zaman sekarang namanya bukan dukun. Kalau dukun serem. Orang pintar, apa? Paranormal, ahli spiritual. Hati-hati nih, subhanallah. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keperkasaan seorang mukmin, kekuatan seorang mukmin ketika dia tidak membutuhkan manusia dalam hidupnya, tapi dia membutuhkan Allah dalam hidupnya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ingin dilempar oleh Raja Namrud, disebutkan dalam riwayat ya ikhwan, Raja Namrud membuat api yang tidak pernah ada api itu di atas muka bumi ini, saking besarnya api itu, untuk bakar siapa? Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api dengan cara dilempar dengan manjanik. Antum tahu manjanik? Kalau antum nonton film Romawi perang, biasanya kan ada ketapel besar tuh, betul ya? Itu namanya manjanik tuh. Di seberang sana api yang luar biasa besarnya, disebutkan dalam riwayat tidak pernah ada api sebesar itu dibikin sama Namrud tuh. Di seberang sini Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan dilempar ke manjanik, masuk, selesai. Pada saat itu Allah Azza wa Jalla kirim malaikat Jibril kepada Ibrahim alaihissalam. Malaikat Jibril, bayangkan. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, salma tu'ta. Wahai Ibrahim, minta apa yang kau mau sekarang. Ibrahim sedang dimanjanik ini, tinggal dilempar, selesai. Malaikat Jibril diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Dan lihat bagaimana keteguhan Nabi Ibrahim. Pantaslah Nabi Ibrahim ini dipanggil Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, kesayangan Allah. Ketika ditawarkan oleh malaikat Jibril, wahai Ibrahim, minta apa yang kau mau. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Amma anta falak. Kalau engkau nggak bisa bantu aku sama sekali, wahai Jibril. Amma Allahi fa na'am. Tapi kalau Allah bisa bantu aku, itu pasti. Kira-kira kalau kita di posisi Ibrahim alaihissalam gimana, Pak? Ya cepet deh, betul. Dia mau mati nih. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal dilempar, selesai. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam lihat bagaimana ketergantungan dirinya, hatinya kepada Allah. Engkau wahai Jibril nggak bisa bantu saya, engkau sama saya makhluk, betul ya?
Tapi kalau Allah bisa. Apa yang terjadi? Ketika dilempar, Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, yang hakikatnya api itu membakar, panas, jadilah engkau dingin dan keselamatan. Bukan cuma dingin. Kalau dingin mematikan, selesai. Dingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Pelajaran besar kata para ulama. Bagaimana tingkat ketergantungan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Lihat Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, ketika besoknya ingin perang Badar. Perang Badar itu, ikhwan, kalau antum baca sirah Nabawiyah, Rasul SAW keluar dari kota Madinah bukan untuk niat perang, nggak ada sama sekali. Beda sama orang kafir Quraisy, betul ya? Yang memang keluar dari Mekah niatnya perang, pakai baju besi, perlengkapan perang lengkap, bahkan 1000 orang nih. Rasul SAW 313 orang, riwayat mengatakan 317, riwayat mengatakan 319. Kafir Quraisy hampir 3 kali lipat dengan persenjataan yang lengkap luar biasa. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Atas Allah Azza wa Jalla. Rasul SAW mengangkat tangannya ke atas langit, doa ketika malam hari, ya Allah, in tuhlak hadhihi al-isabah lam tu'bad fil ardi ba'da al-yawm. Ya Allah, kalau engkau hancurkan pasukan ini nih, kalau engkau hancurkan besok habis kalah nih, engkau enggak akan disembah di atas muka bumi ini lagi, ya Allah. Penuhi janjimu kepadaku, ya Allah. Terus minta sampai kemudian selendang beliau apa? Jatuh. Abu Bakar As-Siddiq mengambilnya kemudian memakaikan kepada beliau, sambil mengatakan, ya Rasulullah SAW, Allah pasti memenuhi janjinya. Allah pasti memenuhi janjinya. Mintanya ke siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat kaum muslimin zaman sekarang, ketika ada sesuatu masalah, kok kembalinya ke Allah gitu. Padahal doa tidak lain tidak bukan adalah kunci dari penyucian jiwa. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla berfirman, perhatikan surat ini baik-baik, di dalam surat Al-Mu'min ayat ke-60. Surat Al-Mu'min surat 40. Al-Mu'min atau surat Ghafir sama. Kan dalam mushaf itu ada yang Al-Mu'min, ada yang Ghafir, sama. Ayat ke-60. Dalam ayat ini ada 3 hal. Dalam surah Al-Mu'min ayat 60 ini ada 3 hal. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berkata kepada kalian, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, kata Allah, aku akan ijabah doa kalian. Ada 3 hal. Yang pertama apa? Perintah Allah. Mana perintah Allah? Ud'uni, berdoalah kepadaku. Ini perintah Allah. Kalau orang jalankan perintah Allah, dia akan dapat yang kedua. Apa yang kedua? Janji Allah. Apa janji Allah? Lanjutan ayatnya, astajib lakum, aku akan ijabah doa kalian. Lihat, orang jalankan perintah Allah, dia akan dapatkan apa? Janji Allah. Tapi kalau orang tidak jalankan perintah Allah, dia akan dapatkan yang ketiga. Apa itu? Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Contoh ibadah apa? Doa. Berarti orang ini nggak mau doa kepada Allah, betul ya? Malah meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, kesyirikan. Atau mungkin orang ini malas, jarang di dalam berdoa kepada Allah. Na'udzubillah. Menunjukkan orang ini nggak butuh kepada Allah dalam hidupnya. Apa kata Allah? Aku akan masukkan dirinya ke dalam api neraka di Jahannam dalam keadaan hina dina. Satu ayat ada 3 hal. Perintah, janji, ancaman. Betul? Orang yang jalankan perintah Allah akan dapatkan janji Allah. Orang yang tidak jalankan perintah Allah akan dapatkan ancaman Allah. Bayangkan, luar biasa, ikhwan. Bagaimana luar biasanya ini. Dan Rasulullah SAW mengatakan yang sama. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Fi riwayah, man lam yad'ullah ghadib alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Allah akan marah kepadanya. Apa maksudnya orang itu nggak minta kepada Allah? Ada 2 kata para ulama. Ada 2 maksud. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, ada 2 maksud. Yang pertama, orang ini tidak meminta, nggak berdoa kepada Allah, berarti berdoa kepada selain Allah. Namanya apa? Syirik, betul ya?
Doa minta kepada penghuni kubur, kepada penghuni jin pohon, kepada apa? Pantai selatan dan sebagainya. Nggak boleh, subhanallah. Allah Azza wa Jalla pasti akan murka kepada seseorang yang berbuat kesyirikan. Dan makna yang kedua, barang siapa yang tidak meminta kepada selain Allah, menunjukkan kata para ulama, orang ini malas atau jarang di dalam berdoa kepada Allah. Orang ini apa? Malas atau jarang di dalam berdoa kepada Allah. Allahu Akbar. Menunjukkan tadi kata para ulama, seakan-akan orang ini nggak butuh Allah dalam hidupnya. Ya Allah. Maka nggak mungkin kita dalam sehari nggak doa sama Allah, tuh nggak mungkin, ikhwan. Berarti ada sesuatu dalam hati kita tuh kalau kita nggak doa kepada Allah dalam satu hari itu, ikhwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang pasti mendapatkan hidayah terus dari Allah, betul ya? Manusia yang dicintai Allah, manusia yang luar biasa, yang terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dalam sehari luar biasa banyaknya. Ketika pagi hari saja Rasulullah SAW sudah doa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu diantara sunnah yang disunnahkan kita ketika zikir pagi, betul ya? Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, kemudian apa? Rezeki yang baik dan amal yang diterima. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sering panjatkan juga, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, ya Allah, tetapkan selalu hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang selalu memaling-malingkan hati, palingkan selalu hatiku kepada ketaatan kepadamu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pasti dijamin surga paling tinggi. Bagaimana kita? Setiap saat loh, bukan cuma setiap hari, setiap saat minta kepada Allah Azza wa Jalla. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara hikmah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah ketika hamba itu dalam keadaan apa? Sujud. Paham ya hadis ma'ruf ya? Apa kata Rasulullah SAW lanjutannya? Fa aktsirud du'a. Perbanyaklah doa pada saat sujud itu tuh. Wallahu a'lam bishawab. Sampai detik ini saya belum pernah temukan hadis yang lain di mana itu termasuk waktu diistijabahnya doa dan Rasul katakan perbanyaklah doa, nggak ada kecuali di sujud. Sampai detik ini nih, wallah alam, dengan keterbatasan ilmu saya belum pernah temukan Rasul mengatakan perbanyaklah doa kecuali di sujud. Kenapa? Karena ketika sujud itu serendah-rendahnya seorang manusia, betul ya? Sehina-hinanya seorang manusia kepada Allah, dia rendahkan kepalanya lebih rendah daripada bokongnya, bayangkan. Maka pada saat itu waktu yang sangat istijabah ketika seseorang meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Potensi dan kans yang luar biasa besarnya ketika hamba itu berdoa kepada Allah, Allah ijabah pada saat itu. Dan dengan itu Allah Azza wa Jalla akan bersihkan hatinya otomatis. Faham ya kawan? Nah, makanya kan Rasulullah SAW sampai mengatakan apa? Kalaulah seandainya dibolehkan seseorang sujud kepada makhluk, aku akan perintahkan istri sujud kepada suami. Kalau seandainya dibolehkan, berarti tidak dibolehkan makhluk sujud kepada makhluk. Kenapa? Karena ruku dan sujud hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu sehina-hinanya makhluk pada saat itu, kondisi terhina makhluk pada saat itu, dan dia harus tujukan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Dia rendahkan dirinya hanya kepada Allah, dan itu rahasia kenapa pada saat sujud istijabah doa sangat luar biasa waktu itu tuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Muallif penulis mengatakan, beliau membawakan perkataan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala berkata, ad-du'a miftahu kulli khair. Doa itu adalah kunci dari segala kebaikan. Dari
Kalau kita ingin masuki pintu-pintu kebaikan yang luar biasa banyaknya, kuncinya itu ternyata doa. Apa maksudnya? Kalau Allah ingin berikan kemudahan kita melakukan banyak kebaikan, maka jangan pernah lupa untuk selalu doa kepada Allah. Karena kunci ketika Allah berikan kemudahan kita membuka pintu kebaikan itu dari doa. Ada satu kisah luar biasa nih, orang yang ingin haji. Haji kalau antum sekarang daftar ke Kemenak berapa tahun ya? Apalagi pandemi nih. Sebelum pandemi aja Jakarta 20 sampai 25 tahun gitu ya. Kalau sekarang pandemi mungkin berapa 30 50 tahun jangan-jangan, subhanallah. Ada satu orang ingin haji luar biasa. Ingin haji. Dia nyelengin, tahu nyelengin ya kan? Nabung, nyelengin bahasa apa nyelengin, subhanallah. Dia nabung, tapi dimasukin ke itu, masukin ke tempat. Setiap hari dia masukkan ke tempat nabungnya tersebut 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 setiap hari. Tapi yang luar biasa adalah sebelum dia masukkan uang itu ke dalam celengannya, ke dalam tabungannya, dia angkat tangan, ya Allah, saya ingin haji ya Allah. Dan setiap hari pula nangis dia sama Allah. Ketika doa itu tuh, saya benar-benar ingin haji ya Allah, saya ingin wukuf di padang Arafah, saya ingin tawaf di Baitullah ya Allah. Mudahkan hamba untuk haji ya Allah, ini usaha hamba ya Allah. Jadi sebelum dia masukkan uangnya ke dalam celengan, doa sambil nangis setiap hari. Masukkan. Saya mau tanya, kalau logika kita berkata, berapa tahun nih orang baru bisa haji? 5.000, 10.000, betul ya? Dan belum daftar juga, betul, ke Kemenak. Allah Azza wa Jalla takdirkan tahun depan haji dengan undangan raja. Coba antum bayangkan ikhwan. Bukan Kemenak lagi loh, undangan raja. First class, luar biasa ikhwan. Tahun depan 1 tahun. Kalau kita bicara logika nggak masuk sama sekali, betul ya? Tapi tadi tuh bukan masalah nabungnya, bukan masalah nyelengin masuk uangnya, enggak. Tapi sebelum dia masukkan uang ngapain tuh ikhwan? Ini yang luar biasa, doa sambil nangis, bayangin. Dia tunjukkan bahwa dirinya ini butuh sama Allah. Dia tunjukkan bahwa dirinya benar-benar apa? Benar-benar hina di mata Allah Azza wa Jalla, benar-benar dhaif, lemah. Benar-benar nggak bisa apa-apa tanpa bantuan Allah. Nangis setiap doa, masukkan. 1 tahun setelah itu haji dengan undangan raja, bayangkan. Allahu Akbar. Gak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla ketika Allah Azza wa Jalla berkehendak. Perhatikan baik-baik. Banyak dari kita kemudian yang pesimis hanya karena mungkin tadi, bukan hitung-hitungan matematika dan lain sebagainya. Kita hidup di atas muka bumi ini bukan cuma hitungan matematika ya kawan. Kalau cuma hitung-hitungan matematika mungkin penghasilan kita nggak cukup dari untuk keluarga kita mungkin, subhanallah, betul ya. Tapi Allah Azza wa Jalla berikan rizki. Kalaulah dabbah, antum tahu dabbah, binatang melata, diberikan rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi kita manusia. Miftahu kulli khair. Doa ini adalah kunci dari segala kebaikan. Allahu Akbar. Masyaallah muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi, riwayat ini hasan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni la ahmilu hammal ijabah, walakin hammad du'a." Sesungguhnya aku tidak pernah merisaukan apakah doaku diijabah sama Allah atau tidak. Coba untuk bayangkan bagaimana fikih pemahaman Umar bin Khattab ini luar biasa. Sesungguhnya aku, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sama sekali nggak pernah memikirkan apakah ketika aku berdoa diijabah atau tidak sama Allah. Nggak pernah aku pikirkan itu, kata Umar. Walakin hammad du'a. Tapi yang aku pikirkan adalah apakah aku terus diberikan taufik hidayah untuk aku selalu terus doa sama Allah. Kenapa? Perhatikan. Fa idza ulhimtu ad-du'a fa innal ijabata ma'ahu. Karena ketika aku terus diberikan taufik untuk selalu doa kepada Allah, maka ijabah itu juga akan datang dari Allah. Satu. Jadi kalau Allah berikan taufik hidayah, kita terus doa sabar, betul ya?
nggak meninggalkan doa, ijabahnya juga akan datang, kan gitu. Karena ada sebuah hadis mengatakan apa? Isti'jal fid du'a, terburu-buru, tergesa-gesa dalam doa. Apa maksudnya? Dalam hadis ini dikatakan Rasulullah SAW mengatakan qad da'autu wa qad da'autu falam yara astajibu li. Aku sudah berdoa, sungguh aku sudah berdoa, aku benar-benar sudah doa, tapi aku nggak dapatkan ijabah, tapi aku tidak melihat ijabah dalam doaku tersebut. Maka orang ini fayastahsiru 'inda dzalika wa yad'u du'a. Orang itu putus asa dari doanya, kemudian dia meninggalkan doa. Saya mau tanya, kalau orang meninggalkan doa, berarti dia meninggalkan salah satu bentuk apa? Ibadah kepada Allah, betul ya? Bahkan ibadah yang paling afdal. Yang bisa dengan itu, jangan-jangan Allah Azza wa Jalla akan murkai dirinya. Ini isti'jal fid du'a. Ini terburu-buru dalam doa. Apa maksudnya? Terburu-buru dalam mengharapkan ijabahnya doa. Dalam riwayat lain Umar mengatakan, aku tidak memikirkan apakah doaku diijabah atau tidak, tapi yang aku pikirkan adalah apakah Allah terus memberikan taufik hidayah kepada diriku untuk selalu aku berdoa kepada Allah. Pemahamannya luar biasa Umar ya, Masya Allah. Karena ya ikhwan, saya kasih bocoran nih. Untuk mau bocoran ini, dan sebuah hadis yang sahih dari Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan apa? Innal muslim yad'u bida'watin. Sesungguhnya seorang muslim berdoa dengan satu doa. Lihat, seorang muslim dia doa dengan satu doa. Laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim. Dalam doanya itu tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur memutuskan tali silaturahim. Berarti doanya doa yang baik, betul ya? Illa a'tahu Allahu ihda thalath, kecuali Allah Azza wa Jalla akan memberikan di antara tiga keadaan ini. Perhatikan baik-baik kawan. Kita doa sama Allah, doanya doa baik, tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur memutuskan tali silaturahim. Di antara tiga keadaan ini, apa saja itu? Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Allah langsung ijabah doanya. Kita doa langsung diijabah. Kita doa langsung diijabah. Ini keadaan pertama. Dan betapa banyaknya doa-doa yang langsung Allah Azza wa Jalla ijabah, betul ya? Ini yang pertama. Yang kedua, au imma an yaddakhiraha laha fil akhirah, atau Allah simpan di negeri akhirat. Berupa apa? Pahala. Allah Azza wa Jalla simpan di negeri akhirat berupa apa? Pahala. Jadi ketika orang doa, Masya Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan terus berikan pahala, betul ya? Allah simpan negeri akhirat. Dan yang ketiga, au imma yasrifa anhu su'a mithlaha, atau Allah palingkan dari keburukan yang harusnya dia tertimpa dengannya. Dia harusnya dapat keburukan, dapat musibah, tapi karena sering dia berdoa dan disuatu setimpal dengan keburukan tersebut, Allah palingkan. Harusnya naudzubillah ketabrak mobil atau keserempet motor, tapi karena sering dia berdoa, Allah palingkan dari keburukan. Berarti apa ikhwan? Para ulama mengatakan, selama doa itu doa kebaikan, bukan doa keburukan, bukan doa yang mengandung unsur dosa dan tidak mengandung unsur memutuskan tali silaturahim, maka tidak ada doa yang sia-sia. Maka tidak ada doa yang apa? Sia-sia. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah malas untuk selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita azan dulu, nanti insyaallah taala setelah azan kita teruskan sejenak. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Isya betul atau belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi serendah-rendahnya waktu kita sebut itu, apakah doa yang kita panjatkan itu pada saat sholat wajib atau sunnah? Gitu. Nah. Dan itu pertama. Kedua, apa yang doa yang singkat dan yang paling mustajab yang pada saat kita bersujud itu? Nah, insyaallah nanti setelah azan kita bisa. Allah barik fiik. Ini pernah dibahas dengan saya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan dari Bapak. Yang pertama, apakah tadi di dalam sujud itu kita bisa berdoa dalam salat wajib atau salat sunnah? Maka jawabannya dua-duanya, Pak. Baik salat wajib ataupun salat sunnah. Tapi kalau salat wajib kemudian kita mengikuti imam, jangan kita doa imam sudah ini, paham nggak? Kecuali kita salat sendiri. Karena banyak saya lihat orang masih sujud padahal imamnya mungkin sudah naik dan sebagainya. Ini jangan. Kenapa? Karena ketika salat wajib itu kan ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti, maka kita wajib mengikuti gerakan imam semuanya. Tapi apakah boleh berdoa ketika salat wajib? Maka jawaban jelas boleh. Karena hadisnya berkata umum. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rabbnya adalah ketika dia apa? Ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Baik itu sujud dalam salat wajib ataupun salat sunnah. Maka diperbolehkan untuk dia memperbanyak doa ketika sujud. Kemudian sujud yang mana? Pertama, tengah, terakhir, enggak ada riwayat sama sekali. Kan Rasul mengatakan sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah adalah ketika sujud. Rasul tidak merinci sujud pertama, tengah, terakhir dan lain sebagainya. Maka semua sujud itu termasuk dalam istijabah doa, waktu diijabahnya doa kepada Allah. Baik salat sunnah, salat wajib, sujud pertama, kedua dan seterusnya sama aja. Kemudian yang kedua apa doa kemudian yang terbaik yang kita minta dan lain sebagainya. Sebenarnya semua doa kita bisa minta ketika sujud, Pak. Tapi Syekh, saya teringat perkataan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Kata beliau apa? Ketika kita sujud itu coba usahakan jangan tinggalkan 3 doa ini. 3 doa ini. Yang pertama kata beliau ini nih yang tadi kita baca. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Meminta ketetapan hati agar Allah berikan istiqamah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, rizkikan kepadaku taubatan nasuha sebelum aku meninggal. Dan yang ketiga, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kematian yang husnul khatimah. Tapi bukan harus 3 doa ini saja ya. Semua doa silahkan subhanallah kita baca. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, doa sapu jagat. Boleh kita baca. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana. Silahkan semuanya. Doa apapun insyaallah dibolehkan. Boleh enggak doa dalam Al-Qur'an? Jawabannya boleh. Jawabannya dibolehkan dari pendapat yang lebih rajih. Jadi doa-doa apapun yang baik-baik maka kita panjatkan kepada Allah ketika dalam sujud seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, apakah kemudian dibolehkan bahasa Indonesia? Para ulama khilaf nih. Bolehkah ketika seseorang berdoa kemudian dia memakai bahasa Indonesia dan sebagainya? Yang pertama, kalau kita bisa dengan bahasa Arab dan itu doa yang dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadis, ini yang paling terbaik, Pak. Ini yang paling the best ini. Doa dengan bahasa Arab atau doa yang ada di dalam Al-Quran atau As-Sunnah Al-Hadis yang tadi saya katakan kan.